Hai, halo. Berjumpa lagi di video pembelajaran bahasa Jerman dan kali ini kita akan membahas mengenai akusatif objek. Kalau dalam video sebelumnya kita sudah membahas mengenai nominatif. Apa itu nominatif? Coba sekali lagi ingat-ingat. Ya, betul. Nominatif adalah kata benda yang berfungsi sebagai subjek. Nah, subjek inilah yang disebut dengan nominatif. Berarti akusatif itu apa sih dalam bahasa Indonesia? Akusatif dalam bahasa Indonesia bisa disebut juga objek. Kita ingat, kalau dalam sebuah kalimat simple dalam bahasa Indonesia atau kalimat sederhana bahasa Indonesia, ada subjek, ada predikat, ada objek, dan ada keterangan yang lainnya. Nah, inilah yang disebut dengan akusatif. Dan di sini adalah akusatifnya itu adalah kata benda atau objeknya itu adalah berasal dari kata benda atau nomen. Kalau kita dengar lagi kata nomen berarti kita tidak ada salahnya bahwa kita untuk mengenal atau mengingat kembali bahwa nomen dalam bahasa Jerman itu mempunyai apa? Perbedaan atau dibedakan menjadi 3 jenis kelamin, yaitu maskulin yang dibedakan atau ditandai dengan artikel der, kemudian juga feminin, feminin yaitu yang dibedakan atau ditandai dengan artikel di, dan netral atau neutrum yang ditandai dengan artikel das. Dan jangan lupa ada satu lagi yaitu bentuk plural dari kata benda yang selalu berartikel di. Jadi jangan lupa der, die, das. Ini adalah yang paling penting kita ketahui di awal pembelajaran bahasa Jerman. Der, die, das, die. Lalu contohnya kita samakan saja dengan contoh yang sebelumnya pada kasus nominatif. Misalnya kata benda yang berartikel der adalah der Bleistift. Kemudian kata benda yang berartikel das apa? Das Buch. Dan yang berartikel di misalnya adalah die Schere. Dan satu lagi yaitu bentuk kata benda plural. Die Bücher. Die Bücher. Nah, itu semua adalah mengingatkan kembali merupakan bestimmte Artikel. Bestimmte Artikel der, die, das. Die itu adalah untuk menunjukkan kata benda atau bendanya itu sudah jelas, sudah tentu. Bestimmt itu tentu. Jadi bendanya itu sudah ada, sudah jelas. Nah, berarti kalau misalnya ada yang sudah tentu, berarti ada dong kata benda yang tidak tentu atau belum tentu, ada. Namanya adalah unbestimmte Artikel atau kata benda yang belum tentu. Bagaimana pembentukannya atau cirinya? Dicirikannya dengan kalau misalnya unbestimmte itu adalah dengan artikel seperti ini. Untuk yang maskulin kalau yang sudah tentu tadi kan der ya. Nah, kalau misalnya belum tentu itu adalah ein. Ein ini bisa diartikan menjadi sebuah. Nanti kita akan lihat dalam kalimatnya bagaimana supaya lebih tahu. Kalau yang dalam nominatif kan kita sudah tahu. Das ist ein Buch. Das ist ein Bleistift. Das ist eine Schere. Jadi kata bendanya itu artikelnya itu belum tentu sebuah. Kalau untuk feminin gimana? Nah, kalau untuk feminin, kalau yang sudah tentu tadi di, maka kalau misalnya kata bendanya itu belum tentu, kita menggunakan artikel eine. Ingat eine, kalau tadi ein, kalau sekarang eine. Bedanya di mana? Ya, ada e-nya di belakang. Itu untuk feminin.
Lalu bagaimana untuk yang kata benda yang berartikel das atau neutrum? Kalau yang untuk netral atau neutrum itu artikelnya adalah ein. Ein, eine, dan ein. Kalau kita lihat yang der itu tadi ein, yang di tadi itu eine, dan yang das itu ein. Jadi yang berbeda itu hanya di yang feminin, jadi eine. Ya. Kalau plural gimana? Kalau plural ya tentu saja nggak ada ein, eine, ya nggak? Karena kalau plural itu kan plural, bukan sebuah lagi, beberapa. Misalnya, ya udah, kita tidak usah pakai artikel. Das sind Bücher kalau dalam nominatif. Nanti kita lihat kalau dalam akusatif seperti apa. Nah, sekarang jetzt apa yang kita akan lihat selanjutnya atau kita bahas selanjutnya? Kata benda atau nomen sebagai objek. Nah, ini yang paling penting. Setelah kita mempelajari kata benda sebagai nominatif atau subjek, maka kini saatnya untuk mempelajari bagaimana bentukan kata benda apabila dia berfungsi sebagai objek dalam sebuah kalimat. Mari kita lihat di sini. Mhm. Nah, kalau untuk yang kata benda berartikel der atau yang berjenis kelamin, apabila bendanya itu sudah jelas atau bestimmte Artikel, misalnya di sini, ich sehe den Bleistift. Saya melihat pensil itu. Berarti pensilnya sudah ada di depan kita, sudah tentu. Ich sehe den Bleistift. Kalau mungkin kalau dalam bahasa Inggris kita bisa that pensil, ya anak sudah jelas. Ich sehe den Bleistift. Lalu kalau misalnya kata benda yang berartikel di atau berjenis kelamin feminin gimana? Lihat di layar. Ich finde die Schere. Ich finde die Schere. Di sini die Schere berfungsi sebagai objek karena subjeknya di situ sudah ada, yaitu ich, saya. Siapa yang menemukan? Saya. Apa yang ditemukan? Ya di Schere. Jadi Schere itu adalah objek atau yang dikenai tindakan oleh si subjek. Ich finde die Schere. Kemudian kalau misalnya untuk kata benda yang berartikel das bagaimana? Hmm? Sini contohnya, ich kaufe das Buch. Saya membeli, saya membeli buku ini, das Buch. Jadi coba kita lihat balik lagi di sini. Yang bedanya yang mana? Ich sehe den Bleistift. Artikel der menjadi den kalau sebagai akusatif. Betul? Oke, itu satu. Kalau yang berartikel di sini ich finde die Schere. Tidak berubah artikelnya, tetap die. Kemudian untuk yang das juga di sini tidak berubah. Ich kaufe das Buch. Oke, kalau begitu yang berubah hanya di artikel der atau yang berjenis kelamin maskulin dari der menjadi den. Apabila kata benda tersebut berfungsi sebagai objek atau akusatif dalam sebuah kalimat. Satu lagi kalau misalnya kita yang plural. Nah, kalau plural juga sama, tidak ada perubahan. Ich kaufe die Bücher. Saya membeli buku-buku ini. Sudah jelas barangnya di. Jadi bestimmte Artikel. Artikelnya pakai der di das. Lalu kita lihat bagaimana dia posisinya. Apakah sebagai akusatif atau nominatif. Oke, kita sekarang sudah mengetahui bagaimana bentuk-bentuk
kalimat atau contoh-contoh kalimat kata benda sebagai akusatif objek untuk yang artikelnya sudah tentu atau bestimmte. Kalau misalnya artikelnya belum tentu atau kata bendanya kita belum tentu bagaimana? Good. Coba kita lihat di sini. Kalau belum tentu kan kita pakai ein, eine, dan ein ya. Tadi itu kalau sebagai nominatif. Nah, sekarang kalau misalnya sebagai akusatif bagaimana? Ini contohnya. Ich kaufe ein Buch. Buch tadi itu berartikel apa? Ya, berartikel das. Kalau kita das itu bukunya belum jelas atau belum tentu, kita ucapkan sebuah buku. Saya membeli sebuah buku, entah itu buku apa. Kalian belum tahu buku apa ini. Ein Buch, sebuah buku. Das menjadi ein. Kalau misalnya kata bendanya tadi artikel die atau die Schere, bagaimana? Ich habe eine Schere. Saya mempunyai gunting. Saya mempunyai sebuah gunting. Coba lihat di sini apa yang beda tadi? Artikelnya adalah eine. Kita nanti bandingkan. Bedanya di mana sih? Sekarang untuk yang Bleistift. Bleistift karena kata bendanya itu atau jenis kelaminnya adalah maskulin dan artikelnya adalah der. Apabila Bleistiftnya itu atau kata bendanya itu belum tentu dan belum jelas, maka kita bilang juga sebuah, tetapi lihat di sini ada einen, ada akhiran en-nya. Kalau tadi kan untuk yang bestimmt adalah den ya. Ich sehe den Bleistift. Nah, segini kalau misalnya yang belum tentu menjadi einen. Coba kita lihat bedanya bagaimana. Kalau untuk yang berartikel das menjadi ein. Ich kaufe ein Buch. Kalau untuk yang berartikel die, eine. Ini untuk yang berartikel der adalah einen. Bagaimana untuk yang plural? Yang plural, misalnya di sini, ich lese Bücher. Saya membaca buku-buku. Karena banyak. Saya membaca buku-buku, entah buku apa aja. Itu beberapa buku. Good. Sekarang coba kita lihat kesimpulannya apa dari contoh-contoh yang tadi itu. Oke. Kalau untuk kata benda yang sudah jelas atau bestimmte artikel, perubahannya adalah dari der, ini der itu artikel-artikel kata benda awalnya sebelum dikenai kasus akusatif ataupun nominatif, der itu menjadi den. Seperti yang tadi contohnya misalnya apa tadi yang den itu? Der. Ich sehe den Bleistift. Nah, jadi dari der menjadi den. Kemudian untuk artikel die menjadi die tetap. Dan das menjadi das, juga di plural menjadi plural. Jadi dapat disimpulkan berubahnya itu hanya pada kata benda yang berartikel der. Ich sehe den Bleistift. Dan sebagainya. Silahkan kalian cek kata-kata benda yang lainnya dan berlatih menggunakan kalimat tersebut. Kemudian kalau misalnya untuk yang unbestimmte Artikel atau jika bendanya itu belum jelas atau belum tentu atau kita bisa artikan menjadi sebuah, sama di sini juga yang berubah hanya pada yang berartikel der menjadi einen. Ich habe einen Bleistift. Jadi ada subjek ich misalnya, kemudian ada habe kata kerjanya, maka Bleistift di sini adalah objek. Kalau belum tentu Bleistift itu yang mana,
kata bendanya itu belum tentu menjadi sebuah. Ich habe einen Bleistift. Kalau Bleistiftnya sudah jelas, yang ini loh Bleistiftnya itu menjadi ich habe den Bleistift atau ich sehe den Bleistift. Kalau yang plural di sini tetap sama karena plural namanya juga menjadi jamak, berarti bukan sebuah lagi, maka kita tidak memakai artikel. Seperti yang tadi di sini, bukan ich lese ein Bücher atau eine, melainkan ich lese Bücher. Bagaimana? Sudah jelas semuanya? Silahkan kalian berlatih dan selama berlatih kalian bisa mengulang lagi video dan jangan lupa kasih tahu ke teman-temannya untuk menonton video ini biar ikut pintar seperti kalian. Jadi, selain di kelas, kalian juga bisa belajar melalui video-video ini dan saksikan juga video-video berikutnya. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya. Tschüss.